Pak Agus, Nggih. Pak Gun, kurang 5 menit barangkali bisa ada prolog atau apa, mungkin sambil nunggu peserta jam 2 tepat 00. Sudah ada berapa peserta Pak Gun? Saya melihat di sini ada 367. 367. Ini Mas Agus tahu data sebenarnya berapa? Data sebenarnya dari awal. Kira-kira berapa Pak Agus ya? Mudah-mudahan pesertanya ini aktif semuanya. Ada 1094 loh Pak. Itu 1000 tuh untuk materinya Pak Agus saja ya, kelas ini ya? Iya, daur ulang saja itu. Iya. Yang paling banyak di tempatnya Pak Agus ini. Iya, mestinya 1000 lebih. Iya. Tapi kan yang daftar itu kadang-kadang double. Oh iya, nama double, ada banyak yang double. 2-3 kali gitu. Jadi ya kurang lebih paling ya 700 lah. Iya. Tapi sudah lumayan bagus ini. Iya, iya. Karena saya melihat di Google Form-nya itu, di worksheet-nya, iya, itu dari setelah saya short daur ulang saja, iya, itu dari 1115 sampai 2209. Wah. Kalau saya kurangi kan berarti itu jumlahnya. Iya, 1094 Pak. Iya, apalagi ada yang yang double-double tadi namanya daftar 2 kali, ngisi data 2 kali gitu ya. Saking takutnya tidak terdaftar Pak. Atau nggak percaya sama teknologi. Oh iya, aku itu wis daftar, wis masuk baru coba lagi. Iya, nggak yakin dia, nggak baca itu terkirim atau tidak tadi itu. Nah, jadi kurang pede kalau belum diulang 2 kali. Nah. Pak Agus juga maju terus kok iya, jumlahnya. Oh iya, bergerak terus ya. 381. Iya. Tidak menutup kemungkinan di menit-menit ke-10 atau 20 gitu ya nambah lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik, semua peserta GTK Creative Frame ini mudah-mudahan semakin membuat terutama katanya Pak Agus ini adalah meningkatkan taraf hidup nanti ya, meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup, kemudian bersahabat dengan para pemulung, ya Pak. Dan lingkungan menjadi bersih dan semua sampah bisa dimanfaatkan begitu. Nah, tentunya ini nanti kan memilih ide ya Pak Agus ya. Nggih, Bapak. Memilih ide di dasar lingkungan di sekitarnya seperti apa, dipilih yang murah, bukan mahal dijual menjadi mahal, bukan, tapi bagaimana paling murah menjadi paling mahal, itu yang paling bernilai ekonomi. Baik, silakan Pak Gun, sudah mendekati pukul 14.00, silakan di 14.00, oke. Oke, silakan Pak Gun. Ya, oke, akan dimulai. Ya. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Pak Agus Prasetya Rahman, SPD, sebagai narasumber, beliau adalah bertugas di
tenaga admin SMA Negeri 2 Situbondo. Kemudian sahabat kami Pak Mujib yang berada di SMA Negeri 1 Giri, beliau adalah SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi, beliau adalah kepala sekolah di SMA tersebut. Kemudian kami sapa teman-teman guru yang kreatif, yang punya banyak ide dan gagasan, terutama yang sedang mengikuti kegiatan workshop daur ulang ini yang berada di seluruh Jawa Timur. Pesertanya yaitu guru SMA, SMK, dan PKLK. Selamat siang Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, serangkaian kegiatan ini adalah dalam rangka GTK Creative Camp yang diselenggarakan oleh bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Insya Allah ini yang pertama di tahun 2020 sebagai ajang kreativitas bagi Bapak Ibu yang mempunyai kreativitas dalam hal daur ulang. Nanti akan sesuai dengan kegiatan adiwiyata di sekolahnya. Bapak Ibu, kemarin tanggal 26 kita sudah melaksanakan workshop tahap pertama yang saat ini adalah tahap kedua. Di tahap pertama kemarin konsep daur ulang dan pengenalan jenis bahan bekas. Kemudian yang saat ini tema yang diambil oleh Pak Agus yaitu penentuan ide, pemilihan bahan, dan pembuatan produk gitu ya. Jadi dengan melihat pangsa pasar, daya serap di pasar, kemudian modalnya yang rendah, tidak perlu mahal-mahal, tetapi sumber daya itu berada dan mudah didapatkan. Itu mungkin yang bisa dijadikan ide atau gagasan akan dibuat apa. Kemudian untuk lebih singkat dan mempersingkat waktu, kemudian Pak Agus juga mempunyai waktu yang lebih banyak, maka waktu ini kami serahkan kepada Pak Mujib untuk dibawakan acara workshop ini dengan baik. Gitu. Terima kasih Pak Mujib. Baik. Terima kasih Pak Gun, Bapak Ibu para peserta GCC GTK Creative Camp Jawa Timur 2020. Saatnya ini kita siap untuk menerima materi paparan dari Pak Agus. Ini materi yang kedua Pak Agus ya? Nggih, Bapak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan mudah-mudahan terus termotivasi dan nanti segera terinspirasi apa yang dipaparkan oleh Pak Agus. Baik, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho pada kita semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih. Silakan Pak Agus untuk segera memaparkan materi dan kita sudah siap untuk kita tampilkan dari sini Pak Agus ya. Nggih, Bapak. Oke, matur nuwun, silakan Anda prolog dulu. Monggo Pak Agus. Nggih. Terima kasih Bapak sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta GTK Creative Camp 2020. Di sini perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo Rahman dari SMA Negeri 2 Situbondo selaku narasumber untuk lomba daur ulang. Kami akan memaparkan materi pada hari ini, siang hari ini. Materinya saya share dari sini atau dari Pak Gun? Silakan Pak Agus. Kalau Pak Agus siap, disiapkan saja. Kalau boleh. Belum, ya, Pak Agus, monggo. Pak Agus saja yang lebih fleksibel. Ya, silakan Pak Agus. Ya. Bentar Bapak. Share.
Bentar Bapak. Iya, Bapak Agus. Bagus. Atau saya keluarkan dari sini? Oh iya Bapak, monggo. Di sini kayaknya tidak bisa Bapak, di saya. Kalau bisa nanti Karena ya. Coba emang itu kok di Kalau enggak, ya saya dari sini Pak Agus. nggih, monggo Bapak. Saya dari sini materinya. Coba ausnya Pak Agun bisa dialihkan ke saya. Udah oke. Sudah Pak Agus, ini sudah terbaca Pak Agus? Oke Bapak. Sudah ya? Bentar. Di layar kami sudah terpampang. Belum kelihatan Pak? Oh, di Pak Agun belum kelihatan? Belum. Iya. Nah, sudah Pak. Sudah ya? sudah Pak. Oke, silakan dimulai Pak Agus. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Untuk materi yang kedua kali ini saya akan membahas tentang penentuan ide, pemilihan bahan, dan pembuatan produk. Next. Pertama-tama, marilah kita menuju ke penentuan ide. Sebelum membuat sebuah produk, ada baiknya jika kita mengevaluasi pangsa pasar di sekitar kita terlebih dahulu. Setelah menganalisa dan mengetahui daya serap pasar yang akan kita masuki, Bapak dan Ibu sekalian tinggal menentukan ide untuk kreasi produk yang berguna dan inovatif. Dan pastinya yang akan memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran. Contoh mungkin sesuai karakteristik daerah masing-masing. Seandainya misalkan di daerah kami Situbondo yang karakteristik daerahnya merupakan daerah pesisir. Kemudian yang paling banyak dibutuhkan barang mungkin berkaitan dengan kehidupan nelayan dan sebagainya. Jadi limbah-limbah atau sampah dari kehidupan di pesisir itu amatlah banyak, dan apabila tidak diolah kembali akan menjadi sebuah problem, sebuah masalah bagi lingkungan. Nah, dari sana kita bisa memiliki banyak ide sebenarnya dari karakteristik sebuah daerah. Juga contoh, seandainya di daerah wisata Batu atau di daerah Pasuruan, di sana dilihat pariwisatanya lumayan bagus, lumayan tinggi, dan banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan dari sana. Mungkin membuat oleh-oleh khas daerah tersebut, semacam ukiran dan sebagainya dari limbah kayu yang ada di sekitar lingkungan kita masing-masing. Dan keuntungan yang didapatkan dari bisnis daur ulang ini memiliki presentasi yang sangat tinggi, mengingat harga bahan baku yang biasanya relatif lebih rendah, sehingga hanya membutuhkan modal yang tidak terlalu tinggi. Next, Bapak. Peluang bisnis daur ulang termasuk dalam kategori industri global, di mana bisnis ini tidak hanya untuk industri dalam skala besar saja, melainkan usaha kecil dan menengah juga dapat mengubah sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Pemilihan ide untuk bisnis daur ulang tinggal menyesuaikan sumber daya limbah yang melimpah dan menakar produk yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar Anda, atau sesuatu yang jarang Anda
bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya menyebutkan sesuatu yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Karena semakin jarang suatu barang kita temui, maka harganya pasti relatif lebih tinggi daripada barang dengan pangsa pasar yang sudah banyak. Dan sebelum menentukan bahan yang akan kita daur ulang, sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu sumber daya limbah yang paling banyak kita temui di lingkungan kita. Ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya tentang sumber daya limbah atau sampah yang bisa kita temui di sekitar kita. Kemudian material yang akan kita gunakan terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu bahan daur ulang, bahan pendamping daur ulang, serta bahan pendamping non daur ulang. Namun disarankan untuk tidak menggunakan material yang berbasis non daur ulang, dalam artian tidak bisa digunakan kembali, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak. Karena pada dasarnya daur ulang merupakan proses untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, maka dianjurkan dalam membuat suatu produk daur ulang agar tidak membeli bahan baku baru yang meninggalkan residu dan dapat menimbulkan sumber sampah baru. Misalkan membuat kap lampu menggunakan bahan baku sendok plastik, dan untuk membuatnya dibutuhkan banyak bahan baku, sehingga memaksa kita untuk membeli sendok plastik baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sisa dari pembuatan sendok plastik, kap lampu dari sendok plastik itu akan menimbulkan sampah baru. Seandainya kita membeli sendok plastik untuk bahan baku awalnya. Jadi yang awalnya kita niatnya untuk mengurangi sampah yang ada, bisa menjadi menimbulkan sampah baru. Nah, itu yang kita hindari untuk pemilihan bahan dan ide pada hari ini. Jadi titik tekannya bahan baku yang akan kita gunakan sebaiknya adalah benar-benar bahan yang sudah tidak terpakai, yang mudah kita dapat, dan diusahakan untuk tidak membeli bahan baku yang baru. Kemudian untuk ide, saya pikir Bapak Ibu semuanya sudah bisa saya baca dari beberapa ide-ide Bapak Ibu yang dikirimkan kemarin untuk tugas pada pertemuan pertama. Banyak ide-ide menarik dan saya pikir benar-benar inovatif yang selama ini mungkin tidak kepikiran oleh kami, dan kami tidak sabar untuk menunggu hasil produk dari Bapak Ibu sekalian. Terus untuk pemilihan bahan, daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi. Jadi, sampah yang tidak bisa degradasi oleh alam secara alami, contoh plastik, terus styrofoam, filter rokok, dan sebagainya yang susah untuk diurai oleh alam, itu akan memiliki nilai tambah dalam suatu produk daur ulang. Atau bahkan bisa produk-produk seperti ada beberapa peserta kemarin yang mencoba menggali idenya sampai ingin merecycle baterai atau UPS sebagai solar system. Jadi sebagai semacam, kalau mekanismenya saya kurang paham, tapi
secara ide benar-benar bagus, memfungsikan UPS sebagai alat untuk penyimpan energi dari panas matahari. Ada juga Bapak Ibu guru dari Bondowoso yang memanfaatkan panas dari kendaraan sepeda motor dalam hari ini untuk dikonvert menjadi energi yang akan digunakan untuk mencas HP. Nah, dari sana ide-ide menarik tersebut saya pikir sangat-sangat brilian yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Jadi bahan-bahan seperti itu yang tiap hari kita temui di kehidupan kita masing-masing dan menjadi sebuah energi yang terbarukan, menurut saya itu sangatlah menarik untuk ditelaah bersama-sama, untuk dipelajari bersama, karena outputnya nanti kemungkinan bisa kita terapkan, bahkan kita produksi massal untuk masyarakat. Jadi untuk pemilihan bahan baku sebenarnya dibebaskan asal faktor safety, keamanan, dan juga menghindari bahan-bahan berbahaya, terutama kimia. Jadi untuk pemilihan bahan baku, selain ditentukan oleh jumlah sumber daya limbah yang melimpah, juga dipengaruhi oleh letak geografis dan tingkat kesulitan degradasi limbah oleh alam secara alami. Selanjutnya, Bapak. Kita langsung ke pembuatan produk. Pembuatan produk daur ulang ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan karakteristik bahan baku yang Bapak Ibu pilih. Nah, sebagai contoh akan saya lampirkan di sini video tutorial pembuatan tas yang pada pertemuan pertama kami share di forum ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di channel YouTube kami, akan kami share linknya. Bentar. Pak Agus. Iya, Bapak. Bisa dibaca toh tampilannya? Bentar. Bisa, Bapak. Oh iya. Ya. Untuk link YouTube-nya saya share langsung lewat chat atau bagaimana, Bapak? Mungkin bisa ditayangkan sedikit untuk dibahas, Pak Agus. Oh, ngaten. Nggih, Bapak. Sebentar. Nah, sudah saya share di chat, Bapak. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin melihat tutorial yang kami buat, hanya khusus untuk GTK Creative Camp saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta GTK Creative Camp 2020. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo Rahman. Saya di sini sebagai narasumber untuk lomba daur ulang. Nah, mungkin dan keseharian saya adalah dari materi pembuatan ini, Bapak, SMA, proses pembuatannya karena ini bersifat tutorial, saya akan jadi Bapak Ibu memberikan
setidaknya memiliki gambaran produk proses dan di sini pembuatan produk yang Bapak Ibu akan laksanakan nanti seperti apa. yang Mungkin itu saja dari saya. urai satu persatu dari awal. Kurang lebihnya mohon Yaitu maaf. penentuan Mungkin ide, ada yang mau ditambahin Bapak dari Pak Gun atau Pak Mujib? Oke. Mungkin Pak Agus, dari YouTube yang jenengan tampilkan itu ada bagian-bagian penting yang bisa dibahas untuk Oh, ngaten. nggih. Nggih, siap Bapak. Sebentar. Untuk tutorialnya pembuatan tas itu Iki kita share nih ini so YouTube ya. mohon maaf Pak Mujib, kemarin saya nyoba untuk statusnya sebagai presenter sehingga bisa mengeluarkan link YouTube-nya Pak Iya. Agus. ngaten. Oke, Ini, Pak. ini sudah saya tampilkan. Belum muncul ya? Nah itu. Iya. Saya coba tampilkan dari sini. Nggih. Belum muncul gambarnya. Ya, coba. Nah itu. Masih proses. Ya. Nggih. Ini udah. Ini tampilannya. Salam Nggih, sejahtera Bapak. bagi kita semua. Ya, suaranya sudah Selamat muncul. siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tidak apa-apa Pak, diklik, ITK dijalankan. Camp 2020. Nah, Perkenalkan, ini nama saya Agus menggunakan Prasetyo. aplikasi Di Corel sini Draw untuk membuat sebagai pola Bapak. narasumber Kemudian Bapak Darulang. dari pembuatan pola yang akan Dan keseharian saya kita adalah pakai untuk tata memotong usaha di SMA Negeri bahan 2 Situbondo. dalam hal ini selang Baiklah. pemadam kebakaran kemarin Bapak, Saya akan mencoba untuk yang akan digunakan sebagai bahan memberikan bakunya. sebuah tutorial. Jadi kita bikin pembuatan pola produk terlebih dahulu. darulang. Dan di sini Kemudian setelah saya akan menjelaskan pola ini beberapa selesai, langkah yang akan tinggal saya di print urai dan dibuat satu mal. dari awal, yaitu penentuan setelah ide, itu baru proses kemudian konsep, penjahitan secara manual. Seperti itu Bapak. Karena bahan baku kita selang di sini pemadam saya akan relatif membuat sebuah tebal bahannya dan terbuat dari material yang berbahan berisi dasar karet, kemudian kawat dari selang serta plastik. pemadam Jadi kebakaran. dalam hal pemotongan relatif susah, Sebelum sehingga saya kami menggunakan cutter. membuat Bahkan ada beberapa yang kami menggunakan terlebih dahulu saya akan gerinda membuat sebagai pola bahan jahit sebagai alat pemotongnya. tas yang akan kita buat. Itu Bapak. Pertama, Jadi saya menggunakan aplikasi Corel untuk Draw ukuran untuk bebas membuat pola, sesuai dengan sedangkan ukurannya bisa kita produk sesuaikan yang sesuai pada umumnya. Jadi dengan kehendak kita. Bapak Ibu mungkin kemarin ada yang Bebas. mengusulkan ingin membuat Setelah pola sudah kita buat, lampu atau vas bunga dari kita tinggal mengambil di kertas. ballpoint bekas. Nah, itu menarik menurut saya. Jadi nanti hasil akhirnya bagaimana Selesai, tergantung kita eksekusi siapkan Bapak Ibu sekalian. cover Monggo nanti bisa dilihat di link yang sudah saya share di chat benang beserta secara jarum personal. jahit biasa yang kecil. Dan intinya Selanjutnya kita kalau juga membutuhkan di luar sana mungkin ada yang benang juga merah, memakai bahan dari selang pipa, Jarum, selang pemadam kasur, kebakaran. atau jarum Salah satunya di taruh Inggris ada yang dan juga rantai memakai dengan gunting bentuk. selang pemadam kebakaran, tapi mereka menggunakan bahan kimia sebagai Kemudian kita gunting pola alat yang sudah untuk kita print tadi. melenturkan selang tersebut, Bapak. Jadi sedangkan kami di sini tidak menggunakan bahan kimia, jadi alami saja. Paling hanya menggunakan heater pemanas untuk melenturkan bahan baku tersebut.
di sini pengguntingan pola, kemudian pola yang sudah kita gunting kita mal, pengemalan. Jadi dari di pola bahan yang sudah akan kita digunting gunakan. langsung Dalam hal ini kita mal ke bahan selang bekas baku. pemadam kebakaran. Nah, diharapkan detailnya benar-benar diperhatikan Bapak Ibu sekalian, karena nanti proses penyatuan penjahitan bahan, kalau seandainya tidak detail, tidak ngepas, yang terjadi malah susah untuk dilipat atau oversize. Diusahakan proses selanjutnya yaitu memotong manual. di dalam garis, jadi bukan di luar sini garis saya yang sudah akan mal memberikan tadi. tips kepada Bapak Ibu sekalian dalam memotong pola yang sudah kita mal ke bahan baku yang akan kita buat. Diharapkan Bapak Ibu Setelah bisa proses pemotongan memotong selesai, di luar garis baru yang kita sudah menjahit. kita mal tadi. Menjahitnya bahan baku. pun kita pakai Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya oversize jarum kasur sehingga atau nanti jarum ketika karung, penyatuan bahan-bahan yang sudah karena kita potong untuk jarum akan tidak biasa muat itu susah atau untuk masuknya tidak Bapak. pas. Jadi kita Jadi, memakai jarum kasur Kita ketika dan ukuran benangnya tidak kita sesuai, memakai benang nilon. apabila produk yang kita bikin dalam hal ini tas Di- atau dompet, dijahit maka manual kita akan bagus ya? susah Iya Bapak, atau kita sulit untuk melihat semua pakai manual Ya. tanpa mesin. Jadi benar-benar minim sekali nih Bapak. Jadi tidak terlalu wah seperti yang kami ikut sertakan dalam lomba kreatif camp di kemudian SEACAMP ketiga kemarin. selanjutnya yaitu Jadi ini hanya proses untuk menjahit. GTK Creative Camp. Jadi kami membuat dari awal karena produk sebelumnya sudah sold out semua. Pak, Iya, bisa Pak. bisa dijelaskan kira-kira kiat-kiat Pak Agus itu membuat barangnya yang dilombakan kemarin Nggih. bisa menjadi juara itu kira-kira punya strategi apa gitu ya? Strateginya seperti ini Bapak, karena titik poin kami, bahan ini nantinya bisa menggantikan produk tas kulit yang biasanya kita menggunakan kulit hewan untuk dijadikan bahan fashion seperti tas, sandal, dompet dan ikat pinggang. Nah, dengan seperti ini mungkin Inilah hasil akhir menggunakan sekalian, sebuah selang produk pemadam akan mengurangi apa yang kami lapisi penggunaan dari terjadinya kelembagaan kulit hewan seperti itu Bapak. Jadi yang terbuat dari karet. lebih Sekian tutorial relatif saya lebih dari ramah lingkungan, mungkin Semoga seperti itu bermanfaat. pemikiran dari Dewan Mohon Juri. maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk di dalam dompet ini saya gunakan, ya mungkin sampai di situ Bapak. Ya. Dari kami. Jadi Jadi satu bulan itu saya kenapa di punya dalam dompet 6 itu saya jatuh kasih tempo. Wah, Jadi saya kolektor. kain, karena untuk menghindari kelembapan. Dikarenakan bahan baku kami kan mengandung karet, jadi mudah sekali untuk lembab. Jadi kami lapisin dengan kain untuk mengurangi pelembapan yang terjadi di dalam dompet. Itu kalau Mungkin seperti itu Bapak. hujan kena air tembus nggak ke dalam, Pak Agus? Aman Bapak, Aman, relatif aman. Nggih. Relatif aman. Karena memang pada dasarnya bahannya lebih kaku dan lebih tahan air, anti air, karena mengandung karet dan plastik itu tadi Bapak. Jadi relatif aman kalau
tergantung proses penjahitan juga sebenarnya Bapak. Kalau penjahitannya kurang rapi, Iya, air masih bisa ngerembes ke dalam. iya. Memang tergantung ilmu jahitnya tadi itu. Saya lihat tadi termasuk Iya Bapak. kerapiannya juga ya. Iya. Iya. Jadi benar-benar handmade, tidak menggunakan mesin dalam pembuatan tas yang saat ini saya buat. Jadi benar-benar menggunakan manual semuanya Bapak. Kalau dibuat mesin paling tambah bagus itu Pak Agus ya. Iya, jauh lebih Nah, bagus. itu kekurangan kami di sana sumber dayanya. Jadi untuk produksi massal, saya pikir masih belum siap. Jadi selama ini memang kami membuat produk daur ulang, sengaja full 100% adalah kerajinan tangan, seperti itu Bapak. Ya. Ya. Mungkin Pak Mujib, ini teman-teman sudah mulai banyak yang tanya. Ya, oke. Iya. Siap. Baik, kita mulai Mas Anu dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat itu, beberapa peserta yang sudah bertanya. Baik Pak Agus ya, saya mulai ya. Iya, iya Bapak. Iya, itu dari Bu Nuruma Ulinuha. Pertanyaannya, jika produk yang akan kami dilombakan itu diperindah, diperbagus dengan cat atau apa boleh atau tidak gitu loh. Nah, kalau kami sebagai narasumber hanya menyarankan Bapak, kalau bisa dihindari pemakaian cat atau pilox. Nah, karena sepengetahuan kami untuk beberapa lomba di tingkatan dari tingkat kabupaten sampai SEAGAMS terakhir kemarin, itu cat sangat mempengaruhi sebuah penilaian produk. Jadi bisa dikatakan penggunaan cat itu sangat-sangat mengurangi nilai dari sebuah produk yang kita ajukan untuk lomba daur ulang, seperti itu Bapak. Iya, karena tapi sebenarnya sah-sah saja. Iya, catnya akan menambah limbah juga nanti ya. Karena Bapak, apa ya, mungkin ada penilaian tersendiri dari masing-masing dewan juri. Tapi kalau saya menyarankan sebaiknya dihindari saja. Sedapat mungkin dihindari ya. Nggih, Bapak. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Agus dari Ibu Dwi Lidiawati. Indikator apa secara umum yang menjadi nilai tertinggi dalam penilaian lomba daur ulang ini? Apa yang bobotnya paling tinggi lah, yang bobotnya paling tinggi. Yang bobotnya paling tinggi mungkin inovasinya Bapak. Inovasinya ya. Jadi inovasi dalam artian barang ini tidak pernah terpikirkan untuk dipakai dalam suatu bahan bakunya, itu tidak terpikirkan oleh orang lain untuk menjadi sebuah produk yang akan dipasarkan, seperti itu Pak. Tentu berarti saja dari ide ya Pak. Ide yang baru ya. Jadi bukan ide yang sudah pernah ada, orang membuat begini dari sini. Nah, ini ide-ide yang baru betul ya, yang dibutuhkan ya, yang punya nilai amat tinggi nanti. Oke. Berikutnya dari Ibu Antik Siva. Setelah menyimak materi hari ini, bolehkah kami merubah tema dalam pembuatan produk daur ulang limbah? Nah, merubah tema. Boleh saja Bapak, asalkan waktu pembuatan nututi. Cukup ya waktu. Dalam artian diukur kemampuan dan sumber daya yang akan digunakan itu Bapak. Oke. Jadi, rupanya terinspirasi jenengan Pak Agus itu. Jadi, merubah apa yang sudah dipikirkan sebelumnya Pak Gun. Ya. Baik, berikutnya dari Ibu Sri Setyawati. Untuk teknik pembuatan karya ditentukan tidak waktunya nanti, waktu finalnya. Nah, teknik pembuatan karya ditentukan tidak waktunya dari waktu finalnya nanti. Kira-kira bagaimana Pak Agus? Kalau masalah teknis saya pikir
dari pihak panitia yang lebih anu Bapak. Ya. Karena karena kalau saya sebagai narasumber di sini hanya menerangkan Ya. prosesnya. Proses. Seperti Yang jelas pengumpulan tugas jangan sampai melebihi batasan waktunya kan begitu. Nah, jangan sampai terlambat. Ya, tanggal 1 Oktober terakhir itu ya. Ya. Bapak. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dinda Tri W. Mengapa tas yang Anda produksi untuk lomba ini minim kain tambahan atau pemanis? Sangat minimalis. Karena poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah daur ulang, dan produk yang saya buat ini bukan untuk dilombakan. Jadi hanya sebagai sampling kepada Bapak Ibu sekalian. Sampel saja ya. Jadi produk yang pernah saya bikin untuk lomba SEACAMP sebelumnya saya produksi kembali hanya untuk GTK Creative Camp kali ini gitu Bapak. Oh gitu ya. Ya, jadi memang saya sengaja tidak perbanyak pemanisnya, tidak banyak aksesorisnya, karena memang yang akan saya tampilkan di sini adalah proses pembuatan dan bahan bakunya. Titik terberatnya di situ, Bapak. Jadi ini aliran minimalis ya, kira-kira begitu. Aliran minimalis. Baik. Jadi tanpa pemanis buatan, Bapak. Baik. Dari ingin menunjukkan dominan ya Pak. Iya. Dominan bahwa itu memang berasal dari selang pemadam itu mungkin ya. Nah itu yang dominan itu selangnya tadi. Iya. Baik, berikutnya Pak Agus dari Ibu Emi Farida. Pak, apa lomba daur ulang selalu berupa kerajinan? Nah itu pertanyaannya. Oh tidak harus Bapak. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa peserta yang mengajukan alat pengubah energi. Nah, seperti itu. Jadi, jadi menawarkan alat untuk mengubah energi yang kita temui setiap hari menjadi energi yang terbarukan. Nah, itu menurut saya lebih poinnya lebih tinggi daripada kerajinan sebenarnya gitu loh. Tapi menurut saya kalau Dewan Juri kan memiliki penilaian tersendiri Bapak. Jadi barang yang digunakan sudah bekas ya Pak Agus ya. Tapi bisa menghasilkan energi dari lingkungan sekitar untuk nilainya kan 2 itu. Bapak. Pemerhati lingkungan ya. Siap. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Wahyu Luluk Rosida. Bolehkah menggunakan semen sebagai tambahannya? Ini semen apa ini maksudnya nih? Semen putih, semen bangunan? Ini semen. Semen boleh, dibolehkan, asalkan hanya sebagai bahan tambahan, Bapak. Dalam artian, contoh dulu pernah bikin pot dari handuk bekas. Jadi direndam ke dalam semen agar handuk itu mengeras dan bisa menjadi pot. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hanya sebagai bahan tambahan aja ya. Oke. Berikutnya dari Ibu Maula Vicky Ubadah. Untuk lombanya yang dikumpulkan itu hanya satu barang ataukah terperinci seperti dari awal hingga akhir jadinya barang tersebut? Nah, gimana? Karena pada lomba kali ini dan lomba sebelum-sebelumnya memang kalau bisa proses dari awal ketika barang masih belum menjadi produk, jadi proses seperti tadi yang saya bahan baku Mas ya, bahan bakunya ya. Dari bahan baku kemudian diproses. Jadi setiap proses itu kita dokumentasikan Bapak sebagai bukti bahwa produk yang kita buat benar-benar 100% kita yang buat, bukan hasil produksi orang lain, cuma kita modifikasi seperti itu Bapak. Jadi di videonya ditampakkan wajahnya juga yang membuat ya.
Itu yang susah, Pak. Iya, supaya ori, ya, bener-bener wajahnya Pak Agus yang buat ini, bukan Pak Agus yang lain. Karena nama Agus banyak sekali. Iya, Bapak. Baik, berikutnya dari Ibu Eni Mulyaningsih. Pertanyaan begini Pak Agus, bisakah kami Iya, memanfaatkan limbah organik untuk membuat karya daur ulang? Ini kayaknya kemarin udah pernah ya? Ingat saya loh. Iya. Gak apa-apa diulang lagi boleh, dijawab lagi boleh. Ya, sebenarnya bisa, asalkan sudah diuji cobakan dan sudah melalui aspek safety-nya. Karena kita di sini juga produk kita yang akan kita kenalkan ke masyarakat itu harus memenuhi unsur safety seperti itu, Bapak. Oh gitu ya, jadi unsur safety-nya ya Oke. menjadi pertimbangan juga. Karena kalau menurut saya bahan-bahan seperti organik dan anorganik, setahu saya memang harus melalui uji lab terlebih dahulu sebelum dipasarkan seperti itu, Bapak. Iya. Oke. Dikhawatirkan nanti ada dampaknya kepada kesehatan Nah, ya. side effect-nya Oke. itu yang kita hindari, Bapak. Iya, side effect-nya. Baik, berikutnya dari Pak Kus Hardiman. Apa harus ada tutorialnya? Mungkin dia bertanya, Pak Agus, ini tutorial yang tadi mungkin sempat dimunculkan di videonya Pak Agus tadi. Iya. Dia bertanya Iya. apakah harus ada tutorialnya dalam lomba ini sampai mengarah kepada produknya begitu dari awal sampai akhir. Kalau sepemahaman saya, Bapak, dalam lomba ini setiap proses pembuatan produk harus didokumentasikan, Ya. baik itu melalui foto atau melalui video. Jadi karena ini bersifat semi online, jadi tidak lomba ini tidak kita laksanakan di suatu tempat, kemudian secara langsung kita bikin di sana. Jadi memang dibutuhkan dokumentasi untuk hal tersebut, seperti itu, Bapak. Sebagai Alat nilai bukti, tambahan. alat bukti ya, Iya, alat sebagai bukti. Originalitas. Ya, Nah, original ya, sebuah. kira-kira begitu ya. Jadi dibutuhkan Yes, ya ya. kayak tutorialnya. Baik. Dari Ibu Yulia Dwi Islamianti. Pertanyaannya begini, Pak Gus, apa boleh Iya. Pak kita membuat sebuah produk tanpa membuat pola, tanpa membuat pola, seperti yang Pak Agus Oh. tampilkan tadi, tapi kita hanya menggunakan ukuran melalui meteran saja Pak, atau kita pakai perkiraan saja Pak. Jadi ini istilahnya nggak ada desain awalnya bla bla bla, lalu tiba-tiba membuat hanya global saja. Silakan Pak Agus. Sebenarnya boleh saja, Bapak. Apalagi kalau sudah tanda kutip sudah terbiasa, semacam Bapak Ibu guru yang dari SMK jurusan fashion design gitu kan, sudah biasa membuat baju tanpa pola, jadi tinggal ngukur. Mereka sudah punya angan-angan nanti akan dibentuk seperti apa, langsung diaplikasikan, langsung motong bahan tanpa pakai pola. Saya pikir sah-sah saja seperti itu, Bapak. Bisa Dibolehkan. Nggih. tetap jadi barang ya. Nggih, asalkan nanti outputnya produknya jadi gitu aja sudah. Kalau saya yang buat Pak Ketika- Agus, Bagus, Iya, Bapak. bagus. Tapi Nggih. ketika ada polanya, itu kan berarti bernilai lebih tinggi gitu ya Pak Agus ya. Kira-kira. Bisa dikatakan seperti itu karena niat kita kan mengedukasi masyarakat. Ya, Tanda ya, ya. kutip. Nanti pola itu bisa dipakai oleh orang lain, bisa dicontoh dan sebagainya. Jadi Semacam tutorial gitu ya. Jadi tujuan kita selain untuk membuat produk untuk diri kita sendiri, juga untuk mengedukasi siswa dan masyarakat di sekitar, seperti itu, Bapak. Oke, bagus. baik. Berarti memang itu penuh dengan rancangan di awal, maka ada yang kelihatan sistematis, ada yang tidak sistematis, maka tentu akan memiliki nilai yang lebih bagus kalau dia tersistematika dari awal. Jadi sudah dirancang, dipola dan semuanya. Apalagi tadi Pak Agus juga detail hitung-hitungannya kayak begitu tadi, keluar di print, di gambar polanya. Nah, mungkin dia membayangkan, oh selama ini kayak penjahit saya nggak seperti itu. Mungkin bisa jadi karena sudah terbiasa penjahitnya. Tapi ini Iya, edukasi untuk orang lain. Baik, terima kasih Pak Agus. Ada lagi dari Ibu Febilia Sudaryati.
tadi saya sudah menentukan ide dan bahan. Tapi suatu saat ide dan bahan saya berubah, apa boleh? Oh, ini sama dengan yang tadi Pak Agus ya, mengubah di Oh, tengah-tengah boleh. begini. Silakan Pak Agus. Boleh saja Bapak. Asalkan waktu pembuatan dan finishing produknya nututin sampai tanggal 1 gitu. Ya. Jadi sah-sah saja selama tidak memberatkan kepada peserta. Ya. Dan yang terpenting itu dari bahan murah menjadi mahal, kan begitu Pak Agus ya. Oke. Kalau barangnya mahal jadi mahal kan biasa. Oke. Berikutnya dari Pak Sarno. Kalau bahan catnya dari bahan bekas atau dari daur ulang bagaimana Pak Agus? Jadi sama-sama bekas. Catnya juga cat bekas ini. Ini saya manfaatkan supaya bermanfaat cat bekas ini. Gimana kalau begitu? Bukan cat yang baru loh ya. Bukan cat yang baru, tapi catnya bekas. Ya tetap kalau bisa dihindari tetap. walaupun tanda kutip titelnya bekas ya tetap dihindari kalau saya Bapak. Iya, iya. Kalau saya pribadi mending dihindari hal-hal yang jadi bersifat bukan kimia. persoalan dari mana didapatkan catnya ya, yang penting unsur catnya lah yang dihindari. Nah, kebetulan ada tetangga habis ngecat dibuang sama tetangga, oh dipakai dia catnya. Nah, begitu. Ya, Pak, sepertinya kok nggak ada cat yang bekas ya Pak Agus ya. Baik. Karena memang cat mengandung kimia itu Bapak, makanya banyak. Itu, jadi substansinya di situ bukan dari mana diperolehnya. Ya, ini dari Pak Chandra Dinata. Pertanyaan begini, Pak, bolehkah semisal bahan kimia yang digunakan itu sebagai bahan pengeras, contohnya resin dan katalis, boleh apa tidak? Nah itu. Kalau saya sih tidak menganjurkan Bapak, tapi kalau memang resin itu digunakan sebagai bahan pengeras, lengkap, bahan pendukung, misal ada teman-teman yang ingin membuat lukisan 3 dimensi, kemudian menyatukan bahan-bahan yang sudah menjadi lukisan itu, akhirnya di finishing menggunakan resin sebagai pengeras. Kalau saya secara pribadi sah-sah saja, cuma kita kembali ke tim Dewan Juri nanti dalam hal penilaiannya, seperti itu Bapak. Jadi kita bebas berkreasi dan tidak ada batasan dalam membuat suatu produk. Namun masalah penilaian itu di luar domain kami, di luar kewenangan saya sebagai narasumber. Jadi kita kembalikan ke tim juri nantinya, apakah produk itu bisa dikategorikan sebagai layak disebut produk daur ulang atau bagaimana, kita kembalikan ke tim juri nantinya Pak. Ya. Baik, berikutnya dari Ibu Sri Wahyuni. Kita bisa membuat misalnya pot gantung dari air mineral, tapi yang sulit untuk memasarkan jadi terbatas, limbahnya terbatas yang diolah. Nah, gimana ini Pak Agus? Kalau pot dari limbah Air mineral? Air mineral saya pikir pemasarannya yang sulit Bapak. Ya. Karena nanti kesannya malah banyak orang yang bikin sendiri. Ya kalau dari sisi edukasi mungkin bagus. Cuma dari sisi pemasarannya yang susah, seperti itu Bapak. Iya, iya. Terus dari gagasan idenya kan kurang ya Pak Bagus ya, karena sudah sangat banyak orang yang menggunakan itu. Ya, contohnya seperti pembuatan sederhana sekali. Pembuatan keset dari kain perca seperti itu kan sudah banyak Bapak. Ya. Contohnya seperti itu mungkin. Ya. Baik. Berikutnya dari Bapak Supriyono. Ini cukup panjang pertanyaannya nih. Salah satu daya tarik peminat atau pengguna produk daur ulang adalah keindahan produk. Salah satu unsur yang bisa mempercantik hasil produk ada di antaranya politur. Bolehkah politur digunakan untuk memperindah produk? Nah, boleh saja, asalkan kalau selama pengalaman saya untuk mengikuti lomba-lomba sebelumnya Bapak,
memang diperbolehkan, tapi kembali ke tim dewan juri seperti penggunaan resin dan cat itu Bapak. Iya. Sebenarnya. Jadi diperkenankan atau tidak itu nanti bagaimana dewan Nggih, jurinya ya. siap. Ya, Nggih. baik. Berikutnya dari Ibu Yunita Ika Fitrianti. Apakah harus bernilai jual daur ulangnya Pak? Bernilai jualnya. Jadi nilai ekonomisnya, nilai keuntungan yang didapatkan lah itu. Apakah di situ harus ada itunya Pak Agus? Sebenarnya tidak hanya nilai jual yang kita nilai di sini, namun manfaatnya yang menjadi titik awal penilaian sebuah produk. Jadi manfaat satu untuk kita yang membuat, kedua manfaat kepada lingkungan, yang ketiga manfaat kepada masyarakat. Jadi seperti itu Bapak. Ya. Baik. Jadi kalau seandainya semua aspek terpenuhi, saya yakin nilainya juga tinggi ya. Bagus. Iya Bapak. Iya. Karena juga menjadikan nilai ekonominya lebih tinggi, juga bisa edukasi masyarakat dan seterusnya ya. Baik. Iya. Dari Bapak Agung Wahyu. Pertanyaannya, apakah mungkin peserta mendapat hak paten bila inovasinya benar-benar baru? Silakan Pak Agus. Kalau masalah hak paten kita kembalikan kepada penciptanya, Pak. Kalau seandainya memang mau mengurusin hak patennya, saya yakin kita sebagai panitia nanti bisa menjadi penguat bahwa memang produk ini benar-benar belum dipasarkan. Iya. Tapi terus dengan yang ikuti prosedur yang ada ya untuk mendapatkan hak paten itu memang kan? Iya. Siap Bapak. Iya. Baik, Ibu Sri Wahyuni, ini kayaknya kemarin sudah ini. Ini lombanya bebas ya Pak bahannya. Nah, bahannya bebas Pak. Iya, kalau pemilihan bahan kita bebaskan Bapak. Iya. Namun sebaiknya bekas karena daur ulang ya Pak. Iya. Poin pertama memang harus bekas Pak. Iya. Jadi daur ulang. Kalau baru kemudian kita proses itu namanya malah membuat sampah baru, bukan mengurangi sampah yang ada, seperti itu Bapak. Bikin sampah yang baru, ya betul. Ya. Iya Pak. Iya, selangnya nggak boleh selang pemadam kebakaran yang baru, nggak boleh. Baik, berikutnya dari Ibu Lili Tri. Tas dari selang pemadam tadi dirangkai dengan resleting, kain, foring, dan lain-lain. Berarti produk daur ulangnya bisa dipadu dengan pita, kain, manik-manik, dan sebagainya. Bolehkah seperti itu? Bisa ya? Bisa Bapak. Iya. Jadi disesuaikan dengan kegunaan yang produk tersebut Bapak. Iya. Jadi kenapa kayak tas yang saya bikin tadi, kenapa harus pakai foring, kenapa harus pakai resleting gitu. Karena memang bahan ini kan saya gunakan untuk tas. Jadi kok kesannya kalau tas tidak ada resletingnya gimana gitu loh. Terus uangnya juga penggunaan foring. Nanti uangnya Pak Agus semua jatuh itu yang disimpan itu. Jadi memang disesuaikan dengan hasil akhir produknya nanti seperti itu Bapak. Aksesorisnya. Baik, berikutnya dari Ibu Antika Varianti. Bila penggunaan cat dihindari, namun untuk penggunaan semen sangat membutuhkan warna supaya lebih menarik, mungkin dapat memberikan solusi warna yang sesuai kriteria. Kira-kira begitu, gimana Pak Agus? Ya, untuk menggunakan pewarna, disarankan menggunakan pewarna makanan atau pewarna alami itu Bapak. Pewarna makanan atau pewarna alami ya? Iya, yang ramah lingkungan, intinya seperti itu. Oh, itu yang dibolehkan ya? Iya, Bapak. Jadi bukan pewarna buatan, bukan pewarna sintetis. Sintetis. Yang tidak boleh ya. Oke. Dari Ibu Anik Widarti, apakah bahan baku yang kita gunakan untuk daur ulang ini harus yang tidak terdegradasi oleh lingkungan? Tidak harus Bapak. Jadi untuk bahan tidak harus
barang yang tidak bisa diurai oleh lingkungan, namun semakin sulit bahan itu untuk maka semakin tinggi nilai pada bahan baku. Biasanya seperti itu. Sebenarnya itu teknis penjurian, teknis penilaian ada di tim juri, cuma bahan baku sama dari sebuah produk, dari sebuah penilaian sebuah produk daur ulang, seperti itu Bapak. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Agus. Nah, ini sama-sama Agusnya ini ya. Agus Is Darmawan. Iya. Pembuatan kerajinan melibatkan ahli lain itu bagaimana? Tapi ide atau petunjuk dari kita. Dia menggunakan orang lain, tapi idenya dari dia, apa boleh? Sebenarnya boleh saja Bapak. Dalam artian seperti ini. Mungkin kita ingin buat produk seperti ini, kita butuh ngelas. Nah, dalam artian sedangkan kita sendiri tidak bisa untuk ngelas. Jadi seperti itu. Ya? Jadi diperbolehkan selama ide dan eksekusi akhirnya tetap pada kita gitu. Pada peserta ya, pada peserta ya. Iya. Jadi syukur-syukur belajar ngelas sendiri ya, Bang. Jadi mendapatkan banyak ilmu sekaligus ya. Nah, baik, cuman waktunya yang nggak nutut, mungkin belajar ngelas dulu, belajar ini dulu. Waktunya yang nggak nutut nanti. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sunarti. Bisakah bahan produk dari limbah untuk membuat energi terbarukan? Nah, tadi. Gimana Pak Agus? Ya. Sangat bisa sekali Bapak, karena memang tujuan awal diadakan lomba ini yaitu agar kita bisa menemukan ide-ide cemerlang untuk terutama energi yang bisa terbarukan. Menemukan mungkin seperti air digunakan sebagai bahan baku, sebagai bahan bakar sepeda motor, mungkin seperti itu. Suatu saat pasti akan terjadi. Saya pikir hal-hal seperti itu yang kita cari, seperti itu Bapak. Ya. Baik, berikutnya dari Ibu Nurul Agustini. Yang dilombakan itu apakah hasil yang kita buat laporan atau kita buat tersendiri yang dilombakan? Gimana maksudnya nih? Yang dilombakan itu apakah hasil yang kita buat laporan atau kita buat tersendiri yang dilombakan? Gimana ini? Sebenarnya jadi satu Bapak, kalau menurut saya. Jadi produk yang kita hasilkan harus kita buat laporannya, kita ikutkan lomba. Nah, kan begitu. Nggak usah dipisah-pisah dong. Nambahin kerjaan. Jadi sekali merengkuh 2.30 terlampaui, kira-kira kan begitu. Siap. Iya. Ya, berikutnya dari Pak Fatur Rahman. Apakah pada lomba kali ini ketentuan minimal dan maksimal pembiayaan, kalau ada berapa? Apa ada biaya minimal maksimalnya Pak Agus? Kalau masalah pembiayaan kita kembalikan kepada peserta masing-masing. Tentang ide produknya apa, kemudian bahan baku yang dibutuhkan apa saja, dan proses pembuatannya berapa lama. Saya pikir itu kita kembalikan kepada kemampuan masing-masing peserta, seperti itu Bapak. Iya, yang jelas semakin murah semakin bagus ya. Ya relatif sebenarnya Bapak. Kalau relatif mahal banget, nggak terjual gimana, malah nggak bisa dijual. Nah ya itu Pak, makanya kita kembali ke materi yang awal. Ketika kita membeli produk dalam jumlah tanda kutip harga yang mahal, kemudian kita bongkar untuk dijadikan produk daur ulang dengan harga yang lebih murah dari harga asalnya. Nah itu sudah menyalahi ketentuan. Contoh tasnya Pak Agus, misalkan pabriknya buatnya 1 juta, kan jualnya lebih dari 1 juta dong. Nah kan mahal banget. Nah itu. Baik. Jadi sebagai pertimbangannya ya harus sangat murah lah kalau misalnya namanya bahan sudah buangan sampah kan. Nah, baik, berikutnya dari Bapak Muhammad Maulana.
Pak, saya mau tanya, berapa perbandingan bahan dasar dan bahan tambahan seperti pilok, lem, dan lain-lainnya dalam pembuatan produk? Nah, punya Pak Agus tadi kan dominan itu yang namanya selang pemadam kebakaran itu dominan. Nah, ini tanya dia, apa ada perbandingan dasar, bahan dasar sama bahan tambahannya? Berapa banding berapa misalkan begitu? Intinya ya tidak melebihi dari 50%, Bapak. Gitu ya tambahannya ya. Oke, dalam artian hanya sebagai penunjang saja, bukan sebagai bahan dasar seperti itu, Bapak. Iya, ini kayaknya kemarin itu pas Pak aku nyontokan ada topi lah, topinya bahannya ini ditutupi sama vari semua sehingga tutupan variasinya nutup semua bagian itu ya, nggak boleh itu ya seperti itu. Malah tambahnya menutup yang utama, nah itu ya. Yes, ya, seperti itu, Bapak. Saya masih ingat jawabannya kemarin itu ya. Loh iya, di Banyuwangi itu terkenal gini, terkenal kalau mau dibawa ke Bali itu dikasih hiasan di pinggir-pinggir itu namanya monte. Saya lihat itu di beberapa desa itu masang monte. Jadi montenya dipasangkan di tas. Lah kalau seluruh tasnya ketutupan monte, lah ini kan montenya menutup tas itu kan. Nah, kayak gitu. Baik, berikutnya dari Ibu Yiyin Abidah. Kayaknya saya kenal ini guru saya yang tanya ini Pak Agus ini. Dia nggak tahu saya ada di sini mungkin tapi tahu juga. Bagaimana jika memanfaatkan jarum suntik, tapi yang kita pakai tempatnya jarum bukan jarumnya, tempatnya jarum suntik, bukan jarum suntiknya Pak Agus. Nah, selama itu aman untuk digunakan, Bapak, dalam artian injeksi itu kan termasuk limbah medis. Nah, selama itu tidak tanda kutip aman dan sudah sterilisasi. Jadi intinya disterilkan ya. Nggih. Iya, apalagi khawatir begini, ini bekasnya orang COVID. Nah, mari COVID tempat jarumnya, wah, kalau nggak disterilkan bahaya nanti ini. Ya, bisa menjadi klaster baru dari GTK Camp. Waduh, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nah, Bu Yiyin ada-ada saja, ini pertanyaan Bu Yiyin. Baik, berikutnya dari Bapak Fauzan Arifin. Apakah bisa menggunakan produk daur ulang yang sudah laku terjual untuk dilombakan di GTK Creative Camp? Pokoknya ada barangnya Pak Agus ya? Nggih. Dan laku untuk dijual gitu. Gampangannya seperti itu sudah, Bapak. Oh, gitu ya. Jadi bentuknya mau bentuk apa saja, baik itu benda seni, baik itu benda sehari-hari dalam artian seperti tas untuk belanja atau sebagai tempat ballpoint atau gantungan baju, selama itu memiliki nilai ekonomis dan mengurangi beban lingkungan, saya pikir masuk dalam kategori daur ulang seperti itu. Gitu. Baik. Mungkin gini Pak Agus, barangnya itu sudah terjual tapi dilombakan. Harus barangnya ada untuk dilombakan kan gitu. Nah, jadi memang yang kita cari itu ide baru seperti itu, Bapak. Jadi kalau sudah tanda kutip mungkin beliaunya sudah pernah bikin beberapa tahun lalu bikin barang daur ulang dan beliaunya sudah mencoba untuk memasarkan dan seperti itu. Kemudian yang saya tangkap dari pertanyaan yang barusan, untuk ikut lomba ini beliaunya mungkin memodifikasi barang yang sudah pernah dicoba untuk dijual untuk diikutkan ke lomba ini, seperti itu. Jadi selama ide itu tanda kutip masih belum belum terpasarkan secara massal, jadi belum diproduksi secara massal, mungkin sah-sah saja kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Dewan Juri saya kurang paham. Karena di situ bukan ranah saya sebagai narasumber, seperti itu, Bapak. Oke, baik. Begitu jawaban dari Pak Agus. Berikutnya dari Ibu Niken Karlina Saputri. Nah, Ibu Niken Karlina Saputri. Berarti produknya itu hanya dari satu jenis barang bekas, boleh ya Pak? Tidak full semua bahan dari bahan bekas semuanya. Jadi begitu maksudnya. Yang dominan tadi itu, yang lainnya boleh aksesoris tambahnya. Begitu kira-kira pertanyaannya Pak Agus. Nggih, saya pikir boleh Bapak. Jadi memang kalau bisa spesifik saja, karena ada beberapa peserta juga bahan bakunya satu ingin buat produk sebanyak mungkin. Jadi seperti limbah
plastik, mau dibikin keranjang, bikin tempat spidol dan sebagainya. Jadi saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian bikin produk satu saja secara spesifik, tapi hasilnya maksimal seperti itu daripada bikin terlalu banyak macamnya, tapi akhirnya nanggung semua seperti itu, Bapak. Gitu ya. Nggih. Baik. Berikutnya dari Ibu Heni Nurmalasari. Hasil daur ulang lebih diutamakan yang non bahan kimia atau lebih banyak ke nilai ekonomis dan kebermanfaatan bagi masyarakat? Ya tentu, iya Pak Agus ya, ini kan jawabannya apa pertanyaannya dia itu mungkin begitu. Iya, mungkin hanya menambahkan atau memantapkan pemahaman dia. Nah, gitu ya. Baik, kita lewati karena tidak ada unsur pertanyaannya. Kita lanjut dari Ibu Rahmi Wilandari. Pak Agus, kalau bahan dari jelantah, minyak bekas gorengan, dijadikan sabun apa boleh? Jelantah digunakan untuk bahan sabun. Oh, sebenarnya boleh-boleh saja, Bapak. Karena tapi kalau dilihat dari pemilihan idenya, sebenarnya itu bukan ide baru. Ya. Karena memang sudah banyak yang menerapkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau menurut saya sebaiknya cari yang lain ya, cari ide yang lain. Yang lain. Dibuat produk yang lain, ya. Tapi dengan bahan baku yang sama, mungkin seperti itu, Bapak. Iya. Minyak jelantah, mungkin dianggap minyak ini sudah nggak manfaat, mungkin begitu. Baik. Iya, berikutnya pertanyaan dari Pak Ibu Yuli Susilo Utami. Ibu Yuli Susilo Utami. Mohon diberikan contoh Pak Agus, salah satu strategi pemasaran jangka panjang dan jangka pendek suatu produk. Wah, ini ditanya pemasaran jangka pendek, jangka panjang ini. Silakan Pak Agus, berikan contoh. Kalau pemasaran seperti produk yang kami buat sebelum-sebelumnya, awalnya kami hanya memasarkan kepada masyarakat di sekitar. Dalam artian, dalam hal ini kalau di sekolah itu kami tawarkan ke guru-guru, kemudian mungkin ke siswa, wali murid, seperti itu, Bapak. Nah, temannya takmir masjid gitu ya. Jadi nanti kan lama-lama akan getuk tular gitu loh, Bapak. Nah, jadi karena kita bermainnya bukan di skala industri dan benar-benar bangun suatu produk dari nol, jadi saya pikir untuk teknik pemasaran Bapak Ibu mungkin lebih canggih daripada saya. Jadi bisa diterapkan di mana saja. Ada bahkan peserta itu yang sudah kerjasama untuk bikin produk daur ulang ini sudah kerjasama dengan ibu-ibu Dasawisma. Jadi bahannya beliaunya mengumpulkan dari ibu-ibu Dasawisma, beliaunya mengeksekusi produknya untuk mengikuti lomba ini, seperti itu. Jadi saya pikir kalau masalah pemasaran dan sebagainya, terutama ibu-ibu lebih canggih daripada bapak-bapak. Saya pikir seperti itu. Kalau memang boleh ada ide Pak Agus, nanti GTK Camp Kreatif ini bisa jadi ada semacam anjungan yang di sana nanti menampilkan barang-barang hasil dari itu Jawa Timur yang saya lihat di Jalan Juanda itu kan produknya UMKM se-Jawa Timur. Nah, alumni GCC Camp itu kita bisa buat seperti itu display di sana gitu. Nah, kalau perlu bikin shop online, Bapak. Jadi dari Jawa Timur, dari sebelah barat sampai sebelah timur bisa pesan lewat online gitu. Keren itu, keren. Ya. Oke, nanti tim IT bisa bantu itu nanti ya. Nah. Bantu masyarakat Pak Agus. Yang penting jelas hitungannya nanti. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak atau Ibu Sri Wahyuni kembali. Berarti kriteria penilaian berorientasi pada kualitas produk yang diminati dan punya nilai jual, serta menyelamatkan lingkungan, apa seperti itu Pak? Dan boleh bahan dari organik. Monggo Pak Agus, ini menajamkan kembali nih kayaknya. Bahan apapun dibebaskan Bapak, selama itu tujuannya mengurangi sampah atau limbah yang ada di lingkungan. Dan saya pikir
hal-hal seperti itu, entah itu masalah estetika dan sebagainya, itu sudah menjadi ranah dari Dewan Juri. Jadi kalau saya yang ngasih jawaban kok terkesan offset gitu, Bapak. Nanti kena liprit nanti kena kartu merah nanti Pak Agus. Ya. Jadi seperti itu, Bapak. Baik. Nampaknya masih banyak pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Faizah Ali. Bagaimana jika kita menggunakan barang bekas yang masih tertulis merek produk tersebut? Sementara kita dilarang menggunakan cat pilok untuk menutupnya. Apakah diperbolehkan? Saya pikir sah-sah saja, boleh-boleh saja. Semacam ikut lomba fashion daur ulang. Ya. Jadi berbahan baku kemasan sabun deterjen seperti itu, Bapak. Kan kita tidak mungkin untuk menutup tulisan merek dagang mereka sebesar itu. Jadi memang dibiarkan natural. Jadi kita bermain warnanya itu kita nyari plastik dengan bahan dengan warna yang senada. Jadi kita bermain warna di sana menggunakan warna originalnya. Warna original sampah tersebut seperti itu, Bapak. Baik. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Nani Kusumawati. Jika dalam proses pembuatan produk daur ulang membutuhkan bahan perekat, apa penggunaan lem diperbolehkan? Lem diperbolehkan selama juga tidak dominan, Bapak. Jadi terkadang kan ada yang sifatnya lem itu hanya sebagai bahan tambahan, jadi bahan pendamping. Dan kalau tidak memakai lem, produk itu tidak akan jadi seperti itu. Jadi selama itu diperlukan untuk dipakai, dipersilahkan. Menurut saya seperti itu, Bapak. Iya, karena memang fungsinya sebagai perekat kan. Nah, kalau diperekatkan dengan lem nggak bisa. Oke, ngaten, Bapak. Baik. Berikutnya dari Ibu Yuni Fitri Handayani. Apakah produk yang dibuat dari bahan limbah dari organik menjadi bahan makanan? Ini. Nah, itu. Ada begitu kemarin. Kayaknya sudah dibahas di pertemuan yang pertama. Kalau menurut saya lebih baik, karena ada peserta yang kemarin sempat mempertanyakan lewat WA, Bapak. Ya. Beliau punya ide tulang ikan dijadikan snack. Tulang ikan ya? Iya, tulang ikan dijadikan snack. Saya pikir bagus dan juga mengurangi limbah lingkungan. Tinggal eksekusinya saja nanti prosesnya kan nanti didokumentasikan sebagai bukti bahwa produk tersebut benar-benar dihasilkan dari limbah seperti itu, Bapak. Iya, itu tulang ikannya bagian kepala enak gurih lah. Nanti kucingnya nggak dapat makanan lah. Kasihan kucingnya. Kalau diambil limbahnya ke sana, Pak Agus. Ini nggak kebagian ya, Pak Agus ya. Kucingnya nggak dapat rezeki makanan lagi dari. Waduh, ini tulangnya habis dipakai oleh peserta GCC Camp semua ini. Aduh. Ada-ada saja juga ini ya. Baik, berikutnya dari siapa namanya ini? Ibu Femilia Utami Dewi. Setelah saya lihat draft tugas akhir, ada tabel penjualan. Berarti selama sebulan ini kita merencanakan, memproduksi, mempromosikan, sekaligus menjual, nggih, Pak? Kalau menurut saya sebenarnya tabel penjualan itu hanya tanda kutip apa ya, Bapak ya? Bisa dikatakan tambahan. Bukan, Bapak, perkiraan saja. Dalam artian kira-kira harga pasarnya ini berapa. Kemudian sedangkan untuk produk yang dari kompetitor dengan jenis barang yang sama, produk yang sama itu kira-kira berapa, seperti itu, Bapak. Jadi analisa pasar saja sebenarnya. Kayak saing ya, Gus. Kayak saing.
Berarti estimasi saja ya, estimasi saja Nggih, itu ya. estimasi saja Bapak. Mungkin diperkirakan dia yang sudah pernah dilakukan barangkali begitu, atau yang akan dilakukan mungkin begitu. Kalaupun ada yang memang sudah terjual, saya pikir bagus ya. Lebih bagus seperti itu Pak, lebih baik. Apalagi dilengkapi dengan nota penjualannya ya. Campur. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan dari Pak Supriyono. Kayaknya nambah lagi nih pertanyaan Pak Supriyono ini. Masukkan saja tak saya bacakan. Masukan buat Pak Agus untuk panitia juga. Mohon untuk GTK Creative Crime ini khususnya daur ulang untuk dibedakan penjuriannya hasil produk antara yang benar-benar produk daur ulang limbah dengan yang rancang bangun teknologi tepat guna. Nah, iya Bapak. Ini kemarin memang sempat menjadi polemik bagi peserta juga, karena ada beberapa peserta yang saya sarankan untuk pindah untuk mengikuti lomba yang lain dan ternyata tidak bisa, karena memang dari rancangan ide Bapak Ibu sekalian peserta GTK Creative Camp 2020 yang lomba daur ulang, ada beberapa yang memang menurut saya lebih masuk kalau seandainya ikut semacam urban agrikultur atau budidaya dan sebagainya. Tapi ketika kami mencoba untuk menghubungi beberapa panitia, kayaknya sudah tidak bisa pindah ke lomba yang lain seperti itu Bapak. Jadi untuk kali ini mungkin karena time schedule-nya Pak Agus. Okay. Jadi tetap dimasukkan ke daur ulang aja terlebih dulu, daripada nanti idenya tidak tersalurkan seperti itu Bapak. Eman-eman sebenarnya. Karena banyak ide-ide bagus yang masuk ke kami, dan saya pikir itu tidak hanya spesifik ke daur ulang, jadi semacam teknologi tepat guna, kemudian juga ke pertanian seperti itu Bapak. Jadi juga ikut masuk ke sini. Jadi pemanfaatan semacam limbah kolam ikan untuk dijadikan pupuk atau nutrisi hidroponik seperti itu Bapak. Jadi memang banyak ide-ide bagus yang masuk ke kami, dan saya kira kategori lombanya nggak ada memang bagus. Pripun? Kategori lomba yang sekarang itu kan hanya 5. Mungkin tidak masuk semua, jadi ikut ke sini. Oh, kan. Tambahi kategorinya, ditambahi Pak. Ya, mungkin tahun depan. Tahun depan mungkin bisa lebih banyak Bapak. Bisa diusulkan Pak Gus ya nanti. Oke, siap. Baik, berikutnya dari Ibu Solihah Hasan. Pertanyaannya, bolehkah menggunakan 2 barang bekas, misalnya botol plastik dan kresek bekas? Boleh-boleh saja Bapak. Semakin banyak limbah yang sampah yang dipakai, kita semakin seneng seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak spesifik harus satu jenis ya, satu jenis barang. Satu bekas, jenis, ya. Iya Bapak. Semakin banyak memanfaatkan barang-barang bekas dalam satu kemasan produk, satu makin produk. Bagus. Misalkan buat baju, desain baju, tapi semuanya dari plastik, dari botol, macam-macam ya. Nah, siap Bapak. Kira-kira begitu. Baik, dari Pak Saiful Abror. Pertanyaannya, dalam sebuah produk bahan yang digunakan daur ulang adalah kontinuitas atau tersedia. Jangan sampai menjadi barang yang tidak bisa diproduksi secara banyak apabila sudah jadi prototipe. Apakah bahan yang digunakan untuk lomba GCC harus memenuhi syarat kontinuitas? Artinya barang itu dibuang rutin oleh rumah tangga atau rutin dari produk. Nah, kira-kira apa ada syarat seperti itu Pak Agus? Khawatir bahan bakunya langka, habis gitu misalkan. Oh, cari dari mana? Nggak ada lagi yang membuang barang bekas kayak begini. Oke, Pak Agus. Ya memang tujuan utama diadakan lomba ini memang untuk mengurangi sampah yang diproduksi secara kontinu, baik itu tingkat rumah tangga, tingkat instansi, terutama di sekolah dan industri. Jadi makanya dari awal kita sarankan untuk pemilihan ide dan bahan baku, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu di lingkungan sekitar kita, apa bahan baku yang sangat melimpah
yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu produk. Jadi ya contoh seperti Situbondo yang karakteristik daerahnya pesisir, jadi limbah-limbah ikan dan limbah kerang sangat melimpah, jadi bisa limbah-limbah tersebut bisa digunakan dan diajukan sebagai produk di lomba kali ini, seperti itu Bapak. Ya, baik. Berarti itu menjadi bahan pertimbangan ya, salah satu Oke, pertimbangan. Oke. salah satu pertimbangan Dewan Ya. Juri. Berikutnya dari Ibu Anggun Winata. Jika daur ulangnya tidak berupa kerajinan bagaimana? Semisal limbah padat organik, selama ini yang dicontohkan dari bahan anorganik, plastik, pipa, dan lain-lain. Ini kayaknya yang tadi itu Pak Agus ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya tidak masalah selama mempunyai sisi ekonomis, juga masuk ke semua aspek yang dilombakan pada lomba daur ulang kali ini. Saya pikir sah-sah saja Bapak. Itu ya, boleh-boleh Oke. saja ya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan dari Pak Kartamun. Kalau membuat briket batu barang yang berasal dari arang sekam, apakah ini bisa dikategorikan sebagai daur ulang kreatif? Briket batu dari arang sekam, ya. Sepertinya sudah banyak, tanda kutip, sudah pernah saya dengar tentang briket dari arang sekam. Jadi kalau menurut saya lebih baik diaplikasikan kepada produk yang lain yang mungkin bisa dikatakan inovasi baru, ataupun kalaupun tidak bisa, paling tidak briket itu harus memiliki nilai lebih daripada briket-briket yang sebelumnya, seperti itu Bapak. Ya. Mungkin kalau briket sebelumnya bisa dipakai dalam waktu 2-3 jam, jadi briket yang akan dibuat produk kali ini bisa lebih dari 6 jam. Mungkin seperti itu, ada inovasi tambahan. Jadi saya pikir tergantung kreasi dan inovasi Bapak Ibu sekalian. Baik. Ini pertanyaan Pak Heru, tapi nggak apa-apa. Ini mengulang yang Oke. sudah. Setiap peserta kita layani semuanya Pak Agus ya, walaupun pertanyaannya tuh hampir sama. Saya Oke. masih perlu penguatan. Nah, ini belum kuat ini, kita beri perkuatan ini. Saya masih perlu penguatan tentang bahan-bahan finishing. Apakah harus bahan bekas juga? Semisal lemnya lem bekas, catnya cat bekas, kail gantungan dan macam-macam. Gimana Pak Agus? Sebenarnya enggak apa-apa baru beli gitu Bapak untuk finishing semacam mungkin kalau pilek pakai yang clear ya, karena ada beberapa Bapak Ibu sekalian peserta yang menanyakan apakah boleh menggunakan pilek clear sebagai anti gores seperti itu. Saya pikir tidak masalah selama itu tidak tampil dominan, dalam artian hanya sebagai pemanis. Contohnya ketika kita menggunakan plastik berwarna, kemudian ada beberapa botol atau timba yang kita gunakan agak kondisinya tidak sesuai ekspektasi, mungkin warnanya agak berbeda sedikit karena terpapar panas, jadi diperlukan pewarna agar warnanya sama dengan yang lain. Jadi selama itu tidak mengganggu tampilan utama. Nah, tampilan utamanya maksud saya seperti itu. Saya pikir diperbolehkan saja Bapak. Dan itu, tapi kalau bisa ya tetap dikembalikan ke teknik dasarnya, yaitu hindarilah zat-zat kimia seperti itu. Dalam pengaplikasian zat kimia itu dihindari dalam lomba daur ulang seperti itu. Ya, siap. Saya siap mendukung Pak Agus, hindari zat kimia ya, hindari zat kimia. Karena zat kimia bisa punya dampak negatif nanti ya. Iya Bapak. Baik, meskipun waktu tinggal beberapa menit, tapi kita coba jawab Pak Agus ya, selama masih memungkinkan waktunya Pak Gun ya, Pak Gun ya. Oke, monggo Bapak. Ya, khawatir nanti pesertanya nanti kok nggak dijawab punya sayanya. Saya maksimalkan ini. Dari Ibu Ririn Zuliana. Untuk lomba ini apa harus mengirim produk? Ini berkali tanya kan, atau hanya video tutorialnya saja Pak Agus?
produknya, tasnya apa harus dikirim ke Dewan Juri? Foto saja boleh Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Kalau masalah teknis seperti itu, panitia yang lebih tahu ya. paham Bapak. Nggih. Kalau pemahaman saya cukup video saja kalau pemahaman saya. Tapi kalau menurut panitia harus ada produk jadinya yang harus ditampilkan, atau nanti dari ide itu dikumpulkan, diambil 10 besar, yang 10 besar menghadirkan produk. Nah, itu masalah teknis sudah Bapak. Ya, jadi baik. Panitia Berarti, yang lebih. setidaknya besok ketika pertemuan yang keempat harus ada seperti itu supaya jelas peserta. Dan yang siap, mungkin bisa Bapak. jadi yang 10 besar saja oke. Kalau enggak nanti ribuan produk di rumahnya Pak Gun nanti. Buka galeri Bapak. Baik. Tapi pada intinya kan harus siap produknya itu ketika Pak Gun, harus gitu ya. siap. Nggih. Sewaktu-waktu diminta oleh tim Dewan Juri dia sudah ready untuk dikirim. Iya, Masih boleh Pak Gun ya, ada beberapa menit ya, 5 menit lagi ya. 5 menit. Oke, dari Ibu Mufarohah. Jika pada proses pembuatan mengkaryakan siswa, boleh tidak video tampilannya juga melibatkan siswa Pak Agus? Boleh-boleh saja Bapak, asalkan green design-nya, ide utamanya berasal dari Bapak Ibu peserta sekalian, seperti itu. Jadi dalam rangka juga mengedukasi siswa-siswi kita, memperkenalkan produk kita secara tidak langsung dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan, saya pikir sah-sah saja. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak. Tapi kalau saya melihat persyaratan ya Pak Agus, saya lihat persyaratan, di situ pesertanya memang guru. Dan ada melibatkan siswa. Artinya bahwa pekerjaan itu nanti dikerjakan oleh guru dan siswa. Sepertinya kok gitu ya Pak Agus? Memang karena fungsi guru kan untuk siswa nanti apapun. Ya. Iya Pak. Karena menurut saya memang tujuan lomba ini untuk mengedukasi siswa sebenarnya Bapak gitu. Kenapa yang ikut lomba ini GTK-nya, guru-gurunya, agar nanti output-nya guru-gurunya bisa mengedukasi siswa untuk siswanya juga orang lain. Bukan hanya untuk guru sendiri kan. Baik, ini ada pertanyaan tapi juga sebetulnya tidak terkait, tapi ingin nanya Pak Agus, Bapak dilihat di belakang Pak Agus apa ada hiasan dinding itu? Ya ada Pak. Nah, itu apakah juga produk daur ulang ya? Iya. Iya Bapak, itu produk daur ulang yang buat putri saya. Wah, ini keluarga daur ulang ya, keluarga daur ulang. Nah itu saja Pak Mujib, itu ya. Pak Agus sudah diturunkan ke anaknya itu. Oh ya sudah, otomatis teredukasi ya para putra-putrinya Pak Agus ini ya. Wah, luar biasa nanti ya. Ini tinggal saya menjadikan marketingnya saya nanti. Ya. Baik. Masih boleh bacakan pertanyaan ya Pak Gun ya. Mungkin Pak. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi ya. Baik, satu lagi dari Ibu Diah Kristina. Apakah residu tinta printer boleh dipakai Pak Agus? Residu tinta printer. Boleh Bapak, selama itu tidak hanya sebatas pewarna saja. Baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif jalannya workshop sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Gun dan Pak Agus kembali. Salam sehat dari Banyuwangi. Silakan Pak Agus. Pak Gunawan, Pak Gun, silakan Pak Gun. Terima kasih Pak Mujib, Pak Agus, Prasetyo Rahman yang sudah memberikan edukasi begitu banyak, inspirasinya juga membuat para peserta itu semakin mantap untuk melakukan inovasi dan pembuatan ide sebagai tugas akhir. Tapi kami juga mengingatkan bahwasanya peserta itu harus mengikuti keempat sesi. Sedangkan sesi kali ini kan sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga nanti akan dilaksanakan pada 1 September. Waktunya tetap jam 14 untuk Jumat dan Sabtu besok memang semuanya sedang istirahat ya. Kemudian sesi yang keempat nanti tanggal 3 September. Dan
Pak Agus jangan lupa ya, Nggih, Bapak. bahwasanya setiap sesi itu diberi tugas. Nah, tugas mungkin kalau kemarin ide ya, sekarang Bapak. ide yang dijalankan sudah seperti apa gitu mungkin ya. Nah, mungkin Supaya nanti selaras dengan apa yang yang dilakukan ke depan. berkelanjutan gitu kan. Ya, berkelanjutan. Nggih. Kalau tugas yang untuk sesi kedua ini Bapak, saya kan berharapnya kepada Pak Panji sebagai narasumber selanjutnya. Nah, saya sebenarnya ingin berkonsultasi terlebih dahulu ke Pak Panji, biar nanti Pak Panji sebagai narasumber yang berikutnya bisa langsung meneruskan, sebenarnya seperti itu Bapak. Saya pengennya sebenarnya simpel, hanya ingin contoh paling tidak dokumentasi melalui foto. Saya pikir sudah cukup tentang foto saja ya. Foto untuk bahan daur ulangnya gitu Bapak, bahan dan alat-alat daur ulangnya dikirim ke sama ke email atau lewat WA seperti itu Bapak. Oke. Pribadi ke Pak Agus ya. Siap Bapak. Terima kasih Pak Agus, Pak Mujib, semua peserta dari seluruh Jawa Timur, Bapak Ibu guru, baik SMA, SMK maupun PKLK, dan mohon maaf dari kami semuanya bahwasanya tadi beberapa pertanyaan belum sempat bisa dijawab, dan itu nanti kiranya Pak Agus juga bisa memberikan jawaban apabila ada yang bertanya secara langsung. Secara umum kita semua mohon maaf ya atas segala kekurangan dari kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup atau kita akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mujib, Pak Agus. Terima kasih semuanya. Mungkin Pak Dwi yang sedang. Ini suara Pak Dwi nih. Editor. Ya. Pak Dwi wajahnya dimunculkan toh Pak Dwi. Sudah. Iya, kira-kira itu loh Pak Dwi. Saya ngikuti semuanya Pak di tiga-tiganya. Mantap ya. Bisa dipantau semua ya. Sukses semuanya. Sampai ketemu di Muksa yang ketiga. Ya, oke. Terima kasih Pak Dwi. Baik, makasih. Sampai jumpa. Ya.